Shalom semuanya, saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk mengalami kasih Tuhan Yesus. Dan kuasanya akan menjamah saudara di rumah-rumah. Melalui Healing Worship Online yang akan diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Dimulai tanggal 8 Juli 2020 di YouTube GBI Sukawarna. Tuhan Yesus memberkati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Saya mengundang Anda untuk ikut bergabung dalam Cool New Hope. Kasih yang terindah
Karena di dalam Kul kita bisa sharing. telah ku terima kasih yang terbesar darimu. Di dalam Kul kita bisa bersatu hati. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh Tumbuh bersama. kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau Menangkan banyak jiwa. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Ayo ikut Kul, karena nggak cool, nggak keren. Shalom, kami dari Kul Joyful. Mengajak Bapak Ibu untuk bergabung dalam KUL. Ayo kita gabung di KUL. Karena di KUL kita dapat menyatukan hati dan tumbuh bersama untuk memenangkan jiwa. Pokoknya ikut deh, pasti jadi tampil beda. Ayo, jangan ketinggalan. Tuhan Yesus memberkatin. Mazmur 91 ayat 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jeratan penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang tegak di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu dan yang maha tinggi telah kau buat sebagai tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan datang kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan-jalanmu. Dia akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Jemaat Tuhan, mari terus bergabung di dalam KUL. KUL tetap dilaksanakan secara online setiap hari Selasa jam 7 malam. Minggu depan, kita masih beribadah secara online jam 9 pagi melalui Facebook dan YouTube channel gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Ibadah anak tetap diselenggarakan secara online pada hari Minggu mulai jam 7 pagi di YouTube channel dan Facebook gereja kita GBI Rayon 13 Bengkulu. Bagi jemaat Tuhan yang ingin menabur, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer atau melalui digital payment dengan cara scan QR Code. QR GBI Rayon 13 Bengkulu dapat diakses melalui aplikasi berikut ini: GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Sakuku. Caranya, pertama, pilih aplikasi digital payment yang akan dilakukan melalui handphone saudara. 2. Scan gambar QR melalui aplikasi. QR Code dapat saudara lihat di warta maupun di sosial media gereja kita. 3. Ikuti langkah-langkah dari masing-masing aplikasi sampai proses dikonfirmasi selesai. Untuk persembahan umum dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Untuk diakonia dan KUL dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Untuk pembangunan dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Atau, bagi jemaat cabang dapat mentransfer melalui rekening cabang masing-masing. Warta dapat diakses melalui QR Code yang ada di layar, atau dapat mengakses link deskripsi di bawah. Saat ini telah tersedia rekaman khotbah dalam bentuk podcast audio, di mana jemaat dapat mendengarkan isi khotbah semudah mendengarkan musik di handphone masing-masing, tanpa harus menggunakan kuota internet video. Audio rekaman khotbah dapat diakses melalui platform digital Spotify. Follow playlist Spotify audio podcast gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Cek toko KUL tentang keluarga, belanja, dan kita bersama. Saat ini telah tersedia pusat informasi toko-toko jemaat KUL yang menjual berbagai macam kebutuhan. Jemaat dapat melihat berbagai macam toko yang tersedia melalui Instagram Cek Toko KUL. Dan bagi jemaat KUL yang ingin mempromosikan produk dan jasanya, dapat menginformasikan kepada sekretariat KUL. Bagi jemaat yang butuh informasi gereja lebih lagi mengenai pelayanan konseling, doa, diakonia, dan pendaftaran KUL, dapat menghubungi call center sekretariat gereja di nomor telepon 0736 73 22 122 atau WhatsApp 0851 0000 8962. Jangan lupa follow akun sosial media gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Mari Bapak Ibu seluruh pengerja, jemaat, cabang dan ranting untuk bersama-sama ambil bagian dalam doa puasa via Zoom setiap hari Sabtu, jam 10 pagi. Pelaksanaan doa puasa ini akan dilakukan seperti doa puasa biasa sebelum pandemi COVID-19 berlangsung. Kita bangun tahta Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan doa. Kita berdoa untuk ibadah raya, cabang utama, cabang dan ranting, bangsa, provinsi, kota, serta pemimpin rohani. Link Zoom akan disampaikan pada H-1 sebelum doa puasa dilaksanakan. Hai families, GBI Rayon 13 akan memulai kembali puasa untuk menyambut Pentakosta yang ketiga. Kami mengajak Anda bersama gembala, pengerja, pelayan, dan aktivis untuk bersama-sama berpuasa selama 20 hari ke depan. Apa yang hendak kita doakan dalam doa puasa kita? Berikut 6 pokok doa yang harus kita bawa dalam doa dan puasa. Yuk, ajak keluarga kita untuk bersama-sama berpuasa. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa kita boleh berada di minggu kedua bulan Desember ini. Kita percaya semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan segala apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan kami sampai hari ini. Hari ini Tuhan, kami mau membawa persembahan kami di hadapan-Mu, nyanyian pujian kami di hadapan-Mu. Terimalah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, sembah Dia Allah yang hidup. Sembah dan puji, yes God, segala pujian bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Yesus. Sembah dan puji Dia, Sang dan puji Dia Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa beribadah Tuhan di tempat ini maupun online, di rumah-rumah mereka yang tidak bisa hadir sebagian di tempat ini mengenai protokol kesehatan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di rumah-rumah maupun di tempat ini Tuhan. Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap mereka yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Setiap mereka yang putus harapan, Engkau berikan pengharapan yang baru Tuhan. Bagi mereka yang iman yang lemah, Engkau berikan iman yang kuat Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami merasakan suasana surgawi turun di tempat ini ya Bapa. Kami merasakan kasih Tuhan hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Kami akan berdoa Tuhan pada saat hari ini. Kami berdoa bagi bangsa kami yang kami kasihi, Indonesia. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Mata Tuhan tertuju buat Indonesia. Kami percaya cawan kemurahan Tuhan ada di Indonesia. Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberikan keamanan buat Indonesia. Tuhan memberikan kesehatan buat Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam genggaman-Mu, dalam kasih-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ekonomi bangsa kami ekonomi yang kuat. Kami percaya bangsa kami tidak mengalami krisis sosial, krisis resesi. Kami percaya bangsa kami bangsa yang kuat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memberkati pemerintahan yang ada, dari presiden maupun wakilnya Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan, Kau lindungi mereka Tuhan.
Kami percaya pemerintahan dari teratas sampai terbawah, mau pemerintah pusat sampai daerah, Engkau memberkati ya Bapa. Kami percaya Tuhan, COVID-19 Tuhan, tepat pada indah waktunya akan selesai, akan berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga memberkati kota kami, kota Bengkulu ya Bapa. Kami percaya Bengkulu diberkati Tuhan. Bengkulu sehat, Bengkulu aman, Bengkulu sejahtera, Bengkulu damai. Terima kasih, kami juga berdoa buat Pak Niko, begitu juga keempat wakilnya Tuhan, berkati mereka. Berkati juga rayon kami, Bapak Irfan Yonatan, bersama istri, anak cucu, pengerja dan jemaat, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa Allah selalu menyertai kami. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya satu-satunya jalan keselamatan ada dalam nama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Glory hallelujah, glory hallelujah,
Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Sudah lama kita nggak bertemu di tempat ini, di GBI Sariwangi. Tetapi saudara yang ada di rumah pada saat sekarang, saya percaya saudara semua ikut beribadah. Dan sebelum firman Tuhan, kita akan mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan. Saudara terkasih, mari kita siapkan amplop kita masing-masing, dan kita angkat amplop kita. Saudara terkasih, saya bacakan firman Tuhan tentang persepuluhan. Firman Tuhan semesta alam. Maliaki 3:10-12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Maka saudara terkasih dalam Tuhan, suatu kita mengembalikan persepuluhan, kita percaya kita sudah benar di hadapan Tuhan. Karena persepuluhan adalah miliknya Tuhan. Bahkan semua apa yang ada pada kita adalah miliknya Tuhan. Dan kita setelah mengembalikan milik Tuhan, kita mengelolakan apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan sukacita. Dan kita percaya semakin hari semakin luar biasa, semakin hari semakin diberkati oleh karena kasih karunia, karena kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
Shalom kepada semua jemaat di Bengkulu dan cabang-cabangnya. Saya Susan Hoover sangat berterima kasih untuk kesempatan hari ini membawa firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat hari Natal karena sudah memasuki bulan Desember, bulan yang penuh dengan sukacita bagi kita semua. Karena ini pertama kali saya datang untuk melayani jemaat yang ada di Bengkulu dan cabang-cabangnya, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Susan Hoover. Ya, mata saudara tidak salah, saya memang orang bule. Tapi luarnya saja orang bule, hatinya sudah jadi seperti orang Indonesia. Kenapa? Karena saya orang Kanada yang sudah lama sekali di Indonesia. Makanya jangan heran kalau saya bisa bahasa Indonesia. Saya sudah diutus ke Indonesia untuk menjadi seorang misionaris sejak tahun 2003. Berarti saya sudah habiskan 17 tahun di Indonesia. Ya, banyak orang heran kalau saya bisa bahasa Indonesia. Saya tahu itu anugerah Tuhan. Saya tidak pintar belajar bahasa, tapi itu seperti Tuhan sendiri yang ubahkan lidah saya. Nah, jangan heran-heran kalau Tuhan dapatkan untuk ubahkan lidah. Kenapa? Karena Dia sanggup untuk jauh lebih daripada itu. Dia sanggup untuk ubahkan hati. Dia ubahkan hati saya untuk jatuh cinta dengan bangsa Indonesia ini dan untuk mau memberitakan Injil menjadi seorang misionaris. Yesus dan kasih-Nya begitu besar bagi kita, benar-benar sanggup mengubahkan kita. Amin. Saya percaya bahwa saudara semua juga sudah mengalami kasih Yesus yang begitu ajaib dan luar biasa. Pada awal tahun ini saya begitu semangat terima undangan datang ke Bengkulu untuk melayani saudara semua. Saya belum pernah datang dalam 17 tahun. Wah, saya pikir ini kesempatannya. Ternyata ada hal-hal yang lain yang terjadi di dunia dan saya tetap datang hari ini. Tapi melalui online. Dari rumah saya yang lumayan jauh, saya datang online kepada saudara. Tapi saya percaya nanti satu hari dalam waktu Tuhan yang sempurna, kita bisa coba langsung ya. Jumpa dengan muka kepada muka dan berkenalan lebih baik daripada hari ini. Tapi saya memandang saat ini, saya bisa membayangkan saudara semua yang duduk di rumah masing-masing. Dan saya punya firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada saudara. Sebelumnya, mari kita berdoa. Yesus, Engkau ajaib luar biasa. Apalagi pada bulan ini kami mengingatkan kedatangan-Mu, Tuhan. Jadi hari ini Tuhan, saya berdoa Engkau menolong saya untuk menyampaikan firman-Mu kepada jemaat-Mu, kepada anak-anak-Mu. Untuk membuka mata mereka, hati mereka untuk melihat betapa ajaibnya Engkau. Dan hati-Mu bagi mereka, kedatangan-Mu yang sangat berarti. Terima kasih Tuhan, kami siap membuka hati, telinga, semuanya pikiran, terbuka seluas-luasnya kepada Engkau untuk bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Dan saya tahu kalau saya berkata kita memasuki bulan Desember, bulan yang penuh dengan sukacita, mungkin ada yang melawan sedikit. Susan, tahun ini gak terasa Natal, tahun ini bulannya gak penuh sukacita seperti Natal sebelumnya, gak ke gereja, gak merayakan seperti biasa. Saya sangat mengerti, saya juga mengalaminya. Apalagi selama 17 tahun saya di Indonesia dan tidak merayakan Natal seperti dulu. Bagaimana caranya saya merayakan di Kanada? Mungkin saudara tahu ya, kalau di Kanada biasanya kami merayakan Natal itu dengan ada salju, musim dingin, ya cara yang berbeda-beda, banyak hal yang terjadi. Sampai potong pohon Natal itu yang asli, yang hidup ya pohonnya. Oke, sampai banyak pengalaman. Memang saat saya datang ke Indonesia, saya rindu dengan musim yang panas-panas. Menurut saya waktu itu sepertinya tidak merasa seperti Natal. Tapi saya belajar untuk nikmati suasana, budaya, cara yang berbeda untuk merayakan Natal. Dan tahun ini kita semua di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tahun ini memang ada yang kurang enaknya. Tapi menurut saya, Natal ini bisa menjadi Natal yang paling berarti. Wah, kenapa?
Karena Natal ini adalah Natal yang sederhana. Wah, mungkin saudara bisa katakan, susah Natal yang sederhana. Kenapa itu bisa jadi Natal yang paling berarti? Karena Natal yang pertama, maksudnya kelahiran Yesus, itu sangat sederhana. Nah, biasanya kita suka merayakan Natal dengan yang heboh-heboh, meriah-meriah, ya rame-rame. Biasanya suka ke gereja, mungkin dapat baju baru, mungkin ada kor, nyanyi-nyanyian, mungkin ada tari-tarian, ada acara-acara khusus, mungkin makan-makan bersama. Wow, meriah dan ramai. Itu boleh, saudara. Itu baik, ada sukacita bagi kita. Tapi itu tidak mirip Natal pertama, atau kita bisa katakan kelahiran Yesus. Karena kelahiran Yesus sepi dan sederhana. Jadi menurut saya tahun ini, kalau kita merasa harus merayakan Natal dengan cara berbeda di rumah, lebih sepi, lebih sederhana, saya merasa ini kesempatan seperti tidak ada sebelumnya. Tahun ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk benar-benar kembali lagi merenungkan kelahiran Yesus. Kenapa? Kadang-kadang mungkin tahun sebelumnya kita sibuk. Mungkin ada penitia Natal, banyak rapatnya. Mungkin kita sebagai pengkhotbah banyak sekali pelayanannya. Terbang sini sana untuk khotbah-khotbah. Mungkin orang banyak yang sibuk-sibuk untuk siapkan acaranya. Masak, urus ini sana dan yang lain-lain. Mungkin kita sangat sibuk untuk mengurus acaranya tanpa benar-benar duduk diam dengan sederhana mengingatkan kelahirannya dan artinya itu bagi kita. Jadi saya merasa dengan tahun ini, saya juga merasa tahun ini dengan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dulu saya bisa terbang kemana-mana, ada rencana terbang ke Bengkulu, ada rencana terbang ke sini ke sana, itu semua batal. Tapi saya belajar betapa berarti, betapa manisnya, betapa indahnya waktu sendiri yang tidak sibuk-sibuk dengan yang lain. Tidak mengurus acara dan hanya waktu bersama dengan Yesus. Wow, jadi mari kita ingat kembali Natal pertama itu adalah kelahiran Yesus dari Lukas pasal 2. Saya harap nggak apa-apa saya khotbah tentang Natal beberapa minggu sebelumnya. Kenapa? Karena saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini akan menolong saudara untuk mungkin punya sikap yang lebih baik terhadap Natal ini. Saya tidak mau nanti saudara hadapi Natal dengan kecewa, dengan frustrasi, dengan merasa down dan rindu yang lama. Tapi bagaimana dengan beberapa minggu ke depan kita bisa benar-benar nikmati dan ambil semua dari kesempatan ini. Kita lihat dalam Lukas. Ingat ya, ini kisah kelahiran Yesus. Kita mulai dari ayat yang ke-6. Ketika mereka di situ, tibalah mereka sampai ke Bethlehem. Tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Kita tahu ini adalah Yesus. Lalu dibungkuskannya dengan lampinan dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, kalau kita ke Israel, kalau kita ke Bethlehem, banyak orang di sana, mereka percaya bahwa Yesus itu lahir sebenarnya itu di dalam gua. Karena pada budaya di sana waktu itu kan mereka untuk membawa hewan-hewannya, menjaga dari musim dinginnya, mereka masuk ke dalam gua. Jadi kalau para bayangkan Yusuf dan Maria datang untuk cari hotel, ya datang untuk cari tempat penginapan, gak ada. Sampai mereka harus tidur di tempat yang disediakan untuk hewan-hewan. Nah ini benar-benar luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu kelahiran Yesus. Tuhan sudah tahu, bukan Tuhan surprise. Wow, Maria mau melahirkan. Kita kan manusia nggak tahu kapan mau melahirkan, kapan tidak ya. Kita tidak bisa pilih harinya. Ya, kalau benar-benar melahirkan ya bukan sisar. Ya, kalau kita tidak bisa pilih harinya, kita yang terheran-heran, kita yang surprise dengan harinya.
Tapi Tuhan tidak surprise. Tuhan tahu, bahkan Tuhan atur kapan Maria akan melahirkan. Tapi sengaja Tuhan tidak sampai tinggalkan satu kamar yang nggak diambil di tempat penginapan. Dia nggak sampai sediakan tempat di istana untuk ini raja segala raja Yesus dilahir. Sengaja dia izinkan kelahiran Yesus paling sederhana. Bahkan kalau itu di tempat penginapan mungkin kita anggap cukup sederhana. Gak sampai di istana, gak sampai perayaan pesta besar saat kelahirannya. Ini sangat sederhana. Ini makan di tempat binatang. Pasti ada baunya. Mungkin kadang-kadang kita merayakannya di Natal, di gereja seperti wow begitu indah. Saya merasa nggak ada harum-harum ya, itu ada bau-bau binatangnya. Ini benar-benar tempat yang sangat simpel sekali, sederhana sekali. Tapi disitulah kelahiran Yesus. Dan bukan saja sampai hanya tempatnya yang sederhana. Tuhan dapat mengundang siapapun ke acara ini. Bukan acara ya, ke kelahiran. Dia dapat mengundang siapapun. Nah, nantinya ada orang yang datang dengan hadiah yang sangat berharga kepada Yesus. Tapi itu yang tidak diundang Tuhan. Itu orangnya yang cari bintang dan datang sendirian membawa itu. Yang diundang Tuhan itu juga adalah orang paling sederhana. Coba kita lihat ini dalam ayat yang berikut, ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaannya, ini kita lihat yang malaikat datang kepada siapa? Malaikat itu memilih datang kepada gembala-gembala. Bukan raja-raja. Nah, ini sangat luar biasa. Bukan saja tempatnya sederhana. Pertama kali yang Tuhan mengundang adalah orang yang paling sederhana. Saya ingat pada waktu saya ke Israel, ke Bethlehem. Saya masuk salah satu gua di mana mereka percaya itu tempatnya atau miripnya tempat Yesus. Dan saya berpikir tentang hal ini. Mungkin bisa ikut saya dalam video klip ini. Ikut saya ke Bethlehem. Saya saat ini duduk di dalam gua. Nah, kenapa saya berada dalam gua? Saya saat ini ada dalam kota Bethlehem. Nah, kalau kita tahu pasti ya bahwa itu kota Bethlehem itu adalah tempat kelahiran Yesus. Nah, kita tahu kan caranya bagaimana Yesus datang sebagai manusia dengan cara yang sangat sederhana sekali, sangat biasa sekali, dan yang dia panggil adalah orang-orang biasa ya. Yang pertama yang dipanggil, yang diumumkan kepada mereka, ada berita yang sangat luar biasa akan ada seorang juru selamat itu dilahirkan, itu kepada gembala-gembala. Nah, mereka pikir bahwa waktu itu gembala-gembala itu sebenarnya ada di dalam gua seperti ini. Bahkan tempat ini dipercayai tempat mereka pada saat itu, di mana kabar baik itu didengar untuk pertama kali. Nah, ini yang buat saya pikir ya, kok Tuhan bisa panggil siapa saja untuk datang ke kelahirannya, bisa panggil yang paling kaya, raja-raja yang posisi terhebat di dunia. Tapi kok dia memilih gembala-gembala, orang yang sangat sederhana yang saat itu lagi kerja. Siapa tahu mereka mau berangkat tiba-tiba tengah malam itu masih bau dari mereka jaga domba-dombanya. Tapi kok mereka datang dengan sangat sederhana, tidak membawa apa-apa. Dan mereka yang dipanggil itu untuk datang dan melihat dan merayakan kelahiran Yesus. Dan sejak waktu itu pun Yesus selalu datang untuk orang-orang yang biasa, memanggil orang-orang biasa menjadi muridnya. Dan sampai hari ini. Jadi Yesus tidak datang hanya mencari yang kaya-kaya, yang terheboh, yang paling pintar di dunia. Tapi dia datang dari kelahirannya pun, datang untuk mencari orang seperti saya dan saudara. Orang yang biasa. Tapi itu yang buat kita melihat dia adalah Tuhan yang benar-benar luar biasa. Ya, kenapa kita merayakan Natal yang sederhana? Itu Natal yang indah. Karena Natal yang pertama, Yesus lahir di tempat sederhana. Mengundang untuk datang malam itu, melihat orang yang pertama yang boleh menyaksikan Mesias, Juru Selamat dilahirkan, itu adalah orang sederhana. Orang yang datang, yang benar-benar datang dari tugasnya mengembalakan, dari domba-domba, masih bau-bau domba, masih hanya dari tempat itu padang itu, turun dan boleh lihat Sang Mesias, Juru Selamat, Yesus dilahirkan. Jadi itu mengundang orang yang sederhana
Kenapa? Karena Yesus pun datang dengan tujuan menyelamatkan dan memanggil yang sederhana. Itu di sepanjang firman Tuhan. Kenapa kita boleh punya acara yang sederhana? Karena kita kembali lagi untuk arti Yesus datang. Yesus bukan saja kelahirannya yang sederhana. Bukan saja pas malam itu saja orang yang datang sederhana. Sepanjang pelayanan kehidupan Yesus, dia suka duduk dengan orang sederhana. Dia suka duduk dengan orang berdosa, dengan orang yang tertolak daripada yang lain. Dia tidak cari duduk dengan yang paling kaya, paling benar, paling baik, paling atas. Ya, dia suka duduk, ambil waktu dengan orang sederhana, dan bukan saja datang untuk menyelamatkan orang sederhana, tapi sampai yang dia memanggil untuk menjadi rasulnya, untuk menjadi saksinya. Dia tidak cari yang top, paling hebat, paling pintar, paling ajaib. Dia mulai dengan orang yang tidak terpelajar deskripsinya. Orang nelayan, orang yang paling sederhana. Oh saudara, kalau kita bisa tangkap ini bahwa Yesus benar-benar datang dan hidup sederhana. Jadi kita boleh punya acara sederhana saat kita merayakan Yesus. Itu bahkan menurut saya lebih berarti. Kita tidak harus keluarkan dana banyak-banyak untuk makan-makan, untuk kita merasa senang. Mungkin lebih baik kita duduk di rumah agak sepi. Dan ingat, Yesus rela datang tanpa acara besar. Yesus rela datang tanpa makan-makan dan banyak undangan. Yesus rela datang tanpa nyanyian dan heboh. Yesus rela yang sederhana. Apalagi kita rela sederhana, rela sepi untuk mengingatkan apa yang Yesus rela lakukan. Kalau kita ingat kembali di Filipi 2. Di Filipi 2, ayat yang luar biasa mengingatkan kita tentang Yesus, berkata seperti ini, mulai dengan ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri untuk mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow, ayat-ayat mengingatkan kita bahwa kalau Yesus rela sederhana, Yesus rela datang sepanjang bukan saja kelahiran, sepanjang hidupnya. Tidak ada dia dibuat seperti raja. Tidak ada di mana selalu ada pesta-pesta kemanapun dia pergi, perayaan besar, atau dikasih yang paling enak kepada dia, dikasih selalu dilayani. No, bahkan dia pun berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Wow, berkata kita bisa punya pikiran dan perasaan. Oh saudara, saya rasa ini pesan bagi kita bulan ini. Bahkan berkata, Yesus tidak mau pertahankan surga. Dia rela turun dari surga, lahir di tempat paling sederhana, mulai sebagai bayi yang tidak bisa apa-apa, bayi yang perlu sekali seorang mama, seorang ibu lindunginya. Dia lahir sangat sederhana di tempat paling rendah, tempat binatang, untuk menunjukkan bagaimana dia akan hidup. Bagaimana dia akan melayani yang paling rendah. Bagaimana dia akan memanggil yang paling rendah. Jadi jangan kita juga merasa harus ada sesuatu yang kita pertahankan. Harus Natal seperti ini. Harus saya dapat kebaktian seperti ini. No, Yesus pun rela tinggalkan surga untuk datang menyelamatkan kita. Saya suruh pesan kepada semua, kami punya pelayanan di Medan banyak, dan di Sumatera sampai ke Papua pun pos-pos misi, orang-orang misi yang kami utus waktu mereka tamat dari sekolah Alkitab, World Impact Bible Institute yang kami ada pusatnya di Medan.
Dan saya sudah kasih tahu mereka, untuk Natal ini, Natal paling berarti. Kita tidak akan ada perayaan, bahkan biasanya kami tidak punya perayaan besar. Lebih fokus penginjilan daripada perayaan di gereja. Nah, itu saya berkata tahun ini paling berarti. Karena sangat sederhana, tidak akan ada ibadah. Kita tidak akan mengeluarkan dana untuk ibadah. Semuanya kita akan cari dana lebih tahun ini. Tapi untuk membawa sembako kepada orang susah, kepada orang yang susah dalam tahun ini, di mana mereka kehilangan kerjaan, di mana mereka susah-susah tidak bisa keluar rumah, kita akan bawa sembako dan memberitakan Injil. Jadi saya suruh dalam 2 minggu yang akan datang ini, tim kami akan turun bagi 400 sembako. Itu totalnya tahun ini 1000 sembako kepada 1000 keluarga, memberitakan Injil, dan banyak, kita sudah lihat banyak yang menerima Yesus, mukjizat terjadi. Wah, saya merasa ini benar-benar Natal paling berarti. Bayangkan kalau 400 keluarga dalam 2 minggu ini bisa mendengar Injil dan terima Yesus. Itu jauh lebih berarti daripada pesta perayaan Natal di gereja yang paling heboh-heboh bagi saya. Dan saya merasa bagi kerajaan surga. Kita punya kesempatan tahun ini untuk kita merayakan sederhana. Ingat, Yesus tidak harus pertahankan. Tapi Natal harus ada dekorasi. Natal harus ada acara besar. No. Natal itu boleh sangat sederhana. Mengingatkan apa yang Yesus datang untuk lakukan. Berkata, Yesus bukan saja sederhana dan rela di tempat rendah untuk kelahiran. Dia pun hidup seperti itu, duduk dengan orang berdosa untuk menyelamatkan mereka, duduk dengan nelayan-nelayan untuk memanggil mereka menjadi saksinya, rasulnya, sampai dia rela mati di tempat paling sederhana, dipakukan di kayu salib, di tengah-tengah kriminal, 2 orang kriminal yang berdosa, supaya dia menyelamatkan kita, sampai paling rendah titiknya, dia mati dan dikuburkan. Makanya saat dia bangkit, dia layak menerima nama di atas segala nama. Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dia datang untuk membawa keselamatan, kemenangan, hidup yang baru. Wow, ajaib, kemuliaannya, surganya boleh turun kepada kita. Dia datang untuk melakukan itu. Tapi bagaimana dia datang? Dengan yang sangat sederhana. Natal yang sederhana. Karena dia melakukannya di tempat yang sederhana. Mengundang orang yang sederhana. Dengan tujuan menyelamatkan dan memanggil orang yang sederhana. Saya juga orang yang sederhana yang dipanggil Tuhan. Saya juga orang, mungkin saudara lihat saya berpikir, oh nggak mungkin Susan sederhana dari Kanada, dari negara maju. Gak tahu ya, kalau di Kanada itu saya dari kampung. Masih ada kampung di Kanada, masih ada. Kampung saya hanya 200 orang. Bukan 200 kakak, 200 orang. Saya sudah pergi, jadi rasa sekarang penduduknya 199 ya. Sudah kurangi 1. Saya datang dari kampung hanya 200 orang. Dan keluarga saya paling miskin di kampung itu. Paling miskin. Saya lahir dengan penyakit di perut saya, buat saya alergi makanan, membuat saya waktu itu sangat sakit-sakitan. Seluruh badan sakit, tidak bisa bertumbuh dengan baik. Saya tidak masuk sekolah. SD tidak masuk pun. Saya belajar di rumah. Saya untuk membantu orang tua, saya kerja. Dari usia 12 tahun sudah kerja. Di mana saya kerja? Kerjaan pertama kerja di ladang. Mungkin ini seperti kisah anak Indonesia yang di kampung ya, dalam pedalaman, tapi ini kisah hidup saya. Saya dari kecil merasa sangat bodoh, sangat jelek, tidak sehat, sakit-sakitan, paling miskin. Saya bisa ingat pun pernah ada kami datang ke rumah dan ada orang yang pernah taruh plastik dengan makanan, sembako di depan rumah. Mama saya nangis karena kami tidak tahu pada waktu itu tidak ada makanan di dapur. Makanya membawa sembako kepada orang miskin sangat berarti bagi saya karena saya sudah alami. Saat tidak ada makanan, itu seperti malaikat saat orang datang membawa sembako, betapa berarti. Itu hidup saya dulu. Bagaimana saya bisa menjadi sekarang
orang yang di Indonesia menjadi misionaris cukup lama, dirikan sekolah Alkitab, masuk ada program televisi 14 kali setiap minggu, punya banyak pelayanan di seluruh Indonesia, diundang ke gereja seperti ini khususnya jadi pembicara. Itu semuanya anugerah Tuhan. Bukan karena saya spesial, bukan karena saya ajaib, no. 100% karena anugerah Tuhan, karena dia datang untuk memanggil orang sederhana. Dia datang untuk memanggil orang nelayan. Makanya sampai hari ini banyak pelayanan kami pergi ke pinggiran laut untuk melayani orang nelayan. Orang yang tidak ada pendidikan. Orang yang miskin-miskin di Indonesia. Kenapa? Karena kalau Yesus rela cari mereka, saya mau punya sikap dan perasaan yang sama. Cari mereka. Saya belum begitu kenal sama saudara semua. Tapi boleh nggak saya mendorong kita untuk tahun ini? Rela. Tidak pertahankan yang kita suka, yang kita nikmati, rela sederhana, tapi cari kesempatan untuk membawa Injil, membawa sesuatu yang memerlukan kepada mereka yang susah, mereka yang terhilang. Marilah kita ambil perasaan hati Yesus yang ajaib. Yesus begitu menghargai kita, memanggil, beri kesempatan kepada kita orang sederhana. Saya bukan orang hebat, berkata dalam firman Tuhan senang, Tuhan suka memanggil yang tidak terpanggil oleh orang dunia, yang tidak terpandang, yang dianggap bodoh, yang dianggap rendah, itu yang Tuhan suka panggil. Tapi dia ubahkan hidupnya dan pakai hidupnya untuk kemuliaannya. Saya merasa itu yang Tuhan mau melakukan bagi kita semua, jemaat yang ada di Bengkulu dan jemaat dan di cabang-cabangnya. Ini adalah kesempatan bagi kita kembali lagi kepada yang berarti, kepada yang sederhana. Apa yang Yesus rela lakukan bagi kita. Dia tidak pertahankan kemuliaan di surga. Dia rela tinggalkan itu semua untuk menyelamatkan kita. Dia rela disalibkan di kayu salib. Ambil dosa kita, ambil kutuk kita, ambil sakit penyakit kita, ambil semua yang salah dan buruk daripada kita untuk menyelamatkan kita, orang sederhana. Bahkan Yesus rela menjadi sederhana untuk menyelamatkan kita, orang yang sederhana. Supaya dia juga bisa ubahkan hidup kita menjadi sesuatu yang istimewa, yang indah, yang ajaib di tangannya. Untuk juga pergi dan menjangkau orang seperti itu. Saya mendorong saudara untuk Natal ini kesempatan, ini pemberian ajaib menurut saya. Tahun ini, saya juga tidak merasa Natal seperti biasa. Tapi saya mau ambil kesempatan ini. Duduk di rumah dengan sederhana. Cari cara untuk memberkati. Pergi membawa Injil kepada orang yang lain dimanapun mereka berada. Marilah kita ambil waktu ini untuk berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau rela datang dalam Natal yang sederhana. Tempat yang sederhana. Bukan saja kelahiranmu, tapi mengundang orang yang sederhana. Untuk selalu hanya mencari orang sederhana yang terhilang, yang memerlukan juru selamat, dan bahkan engkau memanggil dan mengubahkan orang yang paling sederhana, yang tidak terpandang oleh dunia. Tuhan, engkau tidak berubah. Engkau tidak berubah baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, engkau melakukan hal yang sama hari ini. Engkau datang untuk menyelamatkan kami, orang sederhana. Engkau memilih kami, memanggil kami hari ini untuk diubahkan oleh Engkau, untuk diutus oleh Engkau. Oh Tuhan, buka mata kami untuk bersyukur untuk tahun ini, di mana kami kembali lagi ingat yang sederhana itu kesempatan. Natal yang sederhana ini akan membuka jalan untuk kami ingat kembali betapa Engkau berkorban bagi kami, betapa Engkau tinggalkan kemuliaan surga dan hidup sederhana di tempat paling rendah, dari awal, dari titik kelahiran sampai kematian dikuburkan. Semuanya sederhana untuk menyelamatkan, menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau benar-benar menjadi satu orang yang simple seperti kami. Untuk menyelamatkan, menebus kami, kami bersyukur kepadamu. Dan kami menggunakan kesempatan ini untuk membawa kabar baik kepada yang lain. Terima kasih Tuhan, saya berdoa hari ini bahwa pikiran, perasaan kami diubahkan. Untuk kembali lagi ingat Yesus. Untuk tidak mengeluh tentang cara yang tidak boleh berada. Untuk tidak mengeluh tentang apa yang kami rindu. Tapi untuk kembali lagi
ingat Engkau Yesus. Dan apa yang Engkau lakukan bagi kami, kami bersyukur untuk pribadi-Mu Yesus. Kami bersyukur untuk perbuatan-Mu Yesus. Terima kasih. Di dalam nama-Mu yang di atas setiap nama, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kita masuk ke dalam perjamuan kudus, karena perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Dari itu kita harus menerimanya dengan benar. Saudara, kita boleh merenungkan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kedua kali. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Mari kita mengadakan pemberesan hati kita. Ora basanda takasikara basyanda bala. Kuduskan kami, tahirkan kami di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, kami yang ada di rumah-rumah, ataupun di kami yang ada berada dimanapun juga. Kuduskan kami, tahirkan kami, sucikan kami ya Tuhan. Karena kami mau benar di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Karena ini adalah perjamuan Engkau sendiri ya Tuhan. Dan kami boleh menerimanya dengan benar. Karena kami sudah mohon minta ampun kepada Engkau. Apapun kesalahan dan pelanggaran kami ya Tuhan, ampunkan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik, bahkan teramat-amat baik dalam kehidupan kami. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada malam Paskah terakhir, demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita angkat roti kita tinggi-tinggi di atas kepala, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kepada Dia. Oraba sandataka sikaraba shanda rabataka yala bala 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 bala. Ora bataka lama sikapa ya rabashanda takaraba bala 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 bala. Kina pasika rabashanda rabala bala 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 bala. Sikapa ya rabashanda takarabala bala 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 bala. Terima kasih Bapa yang baik ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman dan pada hari ini Tuhan boleh mengadakan perjamuan kudus yang adalah perjamuan Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apapun yang kami lakukan, sewaktu kami melakukannya untuk Tuhan, kami percaya dari Tuhanlah upahnya. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita memberi persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara men-scan QR Code atau mentransfer ke nomor rekening yang tertera di warta jemaat maupun di layar kaca. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah, terima kasih Bapa atas berkat, anugerah, dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini Bapa. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengarkan, kiranya firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapa, pakai dia seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa dimanapun berada Bapa, berkati usaha, kesehatan, pekerjaan, kiranya Engkau selalu menutup bungkus mereka Bapa dengan kuasa-Mu Bapa. Sebentar kami akan memberi Bapa, berkati persembahan ini Bapa agar dapat menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Para pemenang adalah orang-orang yang bersemangat. Untuk itu, engkau yang beribadah pada hari ini adalah orang-orang yang luar biasa. Untuk itu juga kita menerima berkat yang turun dari surga. Mari kita sama-sama mengangkat kedua belah tangan kita tinggi-tinggi dan kita terima berkat dari Allah Bapa yang turun dari surga. Dan Tuhan pun menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Maka terimalah berkat itu, janji-janji Allah, berkat damai sejahtera dan sukacita, serta perlindungan dan pertolongan dan anugerah yang melimpah-limpah dari Allah Bapa bersama Putranya tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah yang manis bersama Roh Kudus, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari saudara terkasih dalam Tuhan yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Kesatuan hati tumbuh bersama memenangkan jiwa. Jemaat Tuhan, mari terus bergabung di dalam KUL. KUL tetap dilaksanakan secara online setiap hari Selasa jam 7 malam. Minggu depan, kita masih beribadah secara online jam 9 pagi melalui Facebook dan YouTube channel gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Ibadah anak tetap diselenggarakan secara online pada hari Minggu mulai jam 7 pagi di YouTube channel dan Facebook gereja kita, GBI Rayon 13 Bengkulu. Bagi jemaat Tuhan yang ingin menabur, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer atau melalui digital payment dengan cara scan QR Code. QR GBI Rayon 13 Bengkulu dapat diakses melalui aplikasi berikut ini: GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Sakuku. Caranya, pertama, pilih aplikasi digital payment yang akan dilakukan melalui handphone saudara. 2. Scan gambar QR melalui aplikasi. QR Code dapat saudara lihat di warta maupun di sosial media gereja kita. 3. Ikuti langkah-langkah dari masing-masing aplikasi sampai proses dikonfirmasi selesai. Untuk persembahan umum dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Untuk diakonia dan KUL dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Untuk pembangunan dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Atau, bagi jemaat cabang dapat mentransfer melalui rekening cabang masing-masing. Warta dapat diakses melalui QR Code yang ada di layar, atau dapat mengakses link deskripsi di bawah. Saat ini telah tersedia rekaman khotbah dalam bentuk podcast audio, di mana jemaat dapat mendengarkan isi khotbah semudah mendengarkan musik di handphone masing-masing, tanpa harus menggunakan kuota internet video. Audio rekaman khotbah dapat diakses melalui platform digital Spotify. Follow playlist Spotify audio podcast gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Cek toko KUL tentang keluarga, belanja, dan kita bersama. Saat ini telah tersedia pusat informasi toko-toko jemaat KUL yang menjual berbagai macam kebutuhan. Jemaat dapat melihat berbagai macam toko yang tersedia melalui Instagram,
cek toko Kul. Dan bagi jemaat Kul yang ingin mempromosikan produk dan jasanya, dapat menginformasikan kepada sekretariat Kul. Bagi jemaat yang butuh informasi gereja lebih lagi mengenai pelayanan konseling, doa, diakonia, dan pendaftaran Kul, dapat menghubungi call center sekretariat gereja di nomor telepon 0736 73 22 122 atau WhatsApp 0851 0000 8962. Jangan lupa follow akun sosial media gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Mari Bapak Ibu seluruh pengerja, jemaat, cabang dan ranting untuk bersama-sama ambil bagian dalam doa puasa via Zoom setiap hari Sabtu, jam 10 pagi. Pelaksanaan doa puasa ini akan dilakukan seperti doa puasa biasa sebelum pandemi COVID-19 berlangsung. Kita bangun tahta Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan doa. Kita berdoa untuk ibadah raya, cabang utama, cabang dan ranting, bangsa, provinsi, kota, serta pemimpin rohani. Link Zoom akan disampaikan pada H-1 sebelum doa puasa dilaksanakan. Hai families, GBI Rayon 13 akan memulai kembali puasa untuk menyambut Pentakosta yang ketiga. Kami mengajak Anda bersama gembala, pengerja, pelayan, dan aktivis untuk bersama-sama berpuasa selama 20 hari ke depan. Apa yang hendak kita doakan dalam doa puasa kita? Berikut 6 pokok doa yang harus kita bawa dalam doa dan puasa. Yuk, ajak keluarga kita untuk bersama-sama berpuasa. Tuhan Yesus memberkati.